Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan ini kita masih bisa bercinta dan bernafas dalam kondisi sehat walafiat. Salawat serta salam kita curahkan kepada Rasulullah, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menuntun kita sebagai uswatun hasanah. Semoga kita semua selalu mendapatkan syafaatnya sampai yaumul kiamah. Perkenalkan, nama saya Erik Adi Gumlari Yustitia, semester 3 Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami menunaikan tugas dari dosen pengampu kami yang terhormat Bapak Ahmad Sukron, Sarjana Hukum SH, MH, di mata kuliah Hukum Islam dalam menjelaskan tentang perkembangan hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam di Indonesia sebenarnya sudah lama diterapkan, sebelum adanya masa kolonial. Bahkan kemungkinan besar sudah diterapkan di beberapa daerah sebelum masa berdirinya kerajaan Islam di Indonesia. Dulu para pedagang muslim sudah mendirikan beberapa pemukiman Islam. Di pemukiman inilah umat Islam kemudian mulai taat menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menerapkan dalam kehidupan mereka. Bahkan sebelum Islam merata, hukum Islam diduga diterapkan dalam kehidupan mereka. Bahkan sebelum Islam merata, hukum Islam itu diduga diterapkan di pelabuhan-pelabuhan yang penduduknya atau masyarakatnya non-muslim. Baik, sebelum kami menjelaskan apa saja perkembangan hukum Islam di Indonesia itu, seperti istilah jas merah atau jas hijau, jas kuning, asal jangan jas orange. Pak Soekarno, presiden kita pertama kali mengatakan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Maka kita harus tahu awal mula hukum Islam itu. Oke, get your coffee and let's get it started. Penerapan hukum Islam pada zaman kenabian. Fase dalam perkembangan hukum Islam sejak zaman Nabi itu ada 4 fase yang kita ketahui, yaitu perkembangan hukum Islam itu. Yang pertama, fase pertumbuhan, di mana fase ini terjadi pada masa Rasulullah masih hidup pada abad 610 sampai 632 Masehi, yang berlangsung kurang lebih 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahun di kota Madinah. Hukum Islam pertama kali dengan terbentuknya Piagam Madinah. Dan berikutnya ada fase pembinaan. Dan fase pembinaan itu diartikan pada masa dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin, yaitu sejak Rasul wafat hingga akhir abad pertama Hijriah. Yang ketiga, fase perkembangan. Fase perkembangan di mana pengembangan tersebut itu berlangsung kurang lebih 250 tahun, dimulai sejak berakhirnya abad pertama Hijriah hingga pertengahan abad ke-4 yang terdapat di dinasti Umayyah pada abad 750 Masehi. Dan yang keempat ada fase pendalaman dan kemunduran, di mana fase tersebut itu di abad pertengahan, dimulai sejak dinasti Daulah Abbasiyah kurang lebih 1517 Masehi dan leburnya dinasti Khalifah Utsmaniyah sampai 1924 Masehi. Letaknya di Turki. Kita lanjut ke masa pra penjajahan Belanda. Menurut sebagian ahli sejarah pada abad 7 Masehi atau abad pertama Hijriah, terletak di Perole di daerah Aceh Timur, dijadikan sebagai titik awal gerakan dakwah para pedagang muslim. Secara perlahan membentuk masyarakat Islam yang berkembang menjadi komunitas muslim di wilayah tersebut. Dengan berdirinya kerajaan Islam pertama pada abad 13, yaitu Kerajaan Samudra Pasai, pengaruh dakwah Islam menyebar ke berbagai wilayah Nusantara.
Kemudian menyusul berdirinya kerajaan di Pulau Jawa dari Kesultanan Demak, Mataram, dan Cirebon. Kemudian menuju ke daerah Sulawesi dan Maluku dengan berdirinya kerajaan Goa dari Kesultanan Ternate serta Tidore. Kesultanan tersebut sebagaimana tercatat dalam sejarah tertentu saja kemudian mendapatkan hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku. Perjalanan perkembangan hukum Islam di Nusantara tak terpisahkan dari sejarah Islam, sama halnya berbicara mengenai agama. Jadi hukum Islam berjalan beriringan dengan perkembangan serta pelebaran kawasan Islam serta relasinya dengan kultur dan umat lain. Tampaknya berkembang itu terjadi di awal periode keempat, yaitu di masa Al-Khulafatur Rasyidin di kurang lebih 11 sampai 14 Hijriah, yang merupakan khalifah pertama. Khalifah pertama yang mana di zaman itu telah dihentikan wahyu secara sementara dan mulai bermunculan yang membutuhkan penyelesaian secara hukum. Jadi cikal bakal penjajahan Belanda terhadap kawasan Nusantara itu dimulai dengan kehadiran organisasi perdagangan Belanda di Hindia Timur, atau lebih dikenal dengan VOC. Kaitannya dengan hukum Islam dapat dicatat beberapa kompromi yang dilakukan oleh pihak VOC, yaitu dalam Statuta Batavia di tahun 1642. Adanya upaya kompilasi hukum yang kekeluargaan Islam itu tersendiri. Terus upaya diselesaikan pada tahun 1760. Kompilasi tersebut itu dikenal dengan Compendium Fraser. Adanya upaya kompilasi serupa di berbagai wilayah lain seperti di Semarang, Cirebon, Goa, dan daerah Bone. Di Semarang misalnya, oke, kita contoh hasilnya. Kompilasi itu dikenal dengan nama Kitab Hukum Mogharair atau dari Al-Muharrar, di mana ia juga memuat kaidah-kaidah hukum, di mana kaidah hukum tersebut masuk di pidana hukum Islam. Pada saat ini, hukum Islam merupakan bagian dari sistem hukum Nusantara. Jadi sebagai fenomena sosial di masyarakat, sebagaimana fenomena sosial tersebut itu hukum Islam itu memiliki dua dimensi, yaitu pemeliharaan dan pengembangan. Adapun dimensi pemeliharaan diarahkan untuk menjaga keberlangsungan syariat Islam, sedangkan dimensi pengembangan diarahkan pada pemanfaatan syariat Islam sebagai nilai tambah bagi masyarakat. Jadi teori berlakunya hukum Islam di Indonesia, kita memberlakukan hukum Islam di Indonesia itu menurut Ismail Sunni membagi menjadi dua tahap, yaitu masa Hindia Belanda dan masa Republik Indonesia. Pada masa Hindia Belanda, ya, menempatkan hukum Islam itu pada dua keadaan dalam dua periode, yakni periode penerimaan hukum Islam secara penuh, dikatakan seperti recepti in complexio, dan periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat, bisa dikatakan dengan recepti. Berikut periode penerimaan hukum Islam secara penuh, teori receptio in complexio. Periode penerimaan hukum Islam secara penuh adalah periode di mana hukum Islam diberlakukan sepenuhnya oleh orang-orang Islam sebagai pegangan dalam kehidupan beragama sebelum Belanda, oleh orang-orang Islam sebagai pegangan dalam kehidupan beragama sebelum Belanda datang ke Indonesia. Teori tersebut diperkenalkan oleh Profesor Mr. Ludwig Willem Christian van der Burg
di tahun 1845 sampai 1927. Nah, periode di mana hukum Islam diberlakukan sepenuhnya oleh orang-orang Islam sebagai pegangan dalam kehidupan beragama sebelum Belanda datang ke Indonesia. Selanjutnya, hukum Islam telah banyak didirikan lembaga-lembaga peradilan agama dengan berbagai nama-nama yang ada. Kita kembali lagi ke arah ke mana teori receptio, di mana periode receptio ini hukum Islam baru diberlakukan apabila dikehendaki atau diterima oleh hukum adat, sehingga dapat dikatakan bahwa teori ini menentang teori yang berlaku sebelumnya. Teori ini dikemukakan oleh Christian Snook Hogrenze di tahun 1857 sampai 1936, yakni orang tersebut sebagai penasehat pemerintah Hindia Belanda dalam urusan Islam. Dan bahkan dari Bumi Putra, menurut Snook Hogrenze, hukum Islam dapat diterapkan jika telah menjadi bagian dari hukum adat. Bagi Snook, sikap pemerintah Hindia Belanda sebelumnya menerima teori receptio in compactio yang bersumber dari ketidaktahuannya terhadap situasi masyarakat pribumi, khususnya masyarakat Muslim. Ia berpendapat bahwa sikap terhadap umat Islam selama ini merugikan pemerintahan sendiri. Di samping itu, Snook berharap situasi agar orang-orang pribumi, rakyat pada umumnya, itu rakyat menjajah jangan sampai kuat memegang agama Islam, sebab pada umumnya orang yang kuat memegang agama Islam, yang mengenal dengan hukum Islam tersebut, itu tidak mudah untuk dipengaruhi oleh peradaban Barat. Periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat teori receptio lanjut ke periode di mana hukum Islam baru diberlakukan apabila dikehendaki atau diterima oleh hukum adat. Maka teori ini dikembangkan oleh Christian Snook Hogrenze tahun 1857 dan sampai 1936 tersebut sebagai hukum Islam merambat sampai ke pendudukan Jepang sebelum kemerdekaan. Di mana kita menjelaskan tentang hukum Islam di masa pendudukan Jepang sebelum kemerdekaan. Hukum Islam di era Orde Lama dan Orde Baru setelah kudeta yang gagal oleh Partai Komunis Indonesia dan Orde Baru berkuasa pada tahun 1965, banyak tokoh Islam Indonesia yang menaruh harapan besar terhadap upaya tersebut politik. Mereka menempatkan Islam dalam tatanan politik dan hukum Indonesia. Dilanjutkan dengan lamaran rancangan undang-undang resmi untuk peradilan Indonesia supaya ini membuahkan hasil pada tahun 1970 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 40 sampai ke tahun 1989. Inkuisisi didirikan pada Februari 1988. Sehingga upaya Soeharto membuahkan hasil. Presiden menerima hasil kompilasi dan memberikan instruksi menyebar ke Menteri Agama. Hukum Islam pada reformasi, terbitlah ketetapan MPR nomor 3 atau MPR tentang sumber ketatanan peraturan perundang-undangan, terutama di pasal 2. Bukti nyata adalah hukum Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 dan Konun di Provinsi Nangro Aceh Darussalam tentang pelaksanaan Undang-Undang Syariah nomor 11 tahun 2002. Selanjutnya nomor 3 di tahun 2006 tentang perubahan tersebut di atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan beberapa undang-undang lainnya seperti sengketa perbankan syariah akan ditangani langsung oleh peradilan agama. Jadi, sistem hukum yang berkembang di belakang Indonesia adalah hukum Islam, adat, dan kolonialisme.
untuk menata ulang hukum Islam terjadi teori yang diterima sebelumnya. Di Profesor Dr. Hazirin mengajukan teori resepti exit, sedangkan Sayuti Talib mengajukan kebalikan dari resepti tersebut, yaitu teori bahwa hukum adat hanya berlaku jika bertentangan dengan hukum Islam. Nah, dengan metode ini, status hukum Islam ini di masa kemerdekaan meningkat secara signifikan. Meskipun sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam, namun sulit untuk menerapkan hukum Islam itu tersendiri karena ideologi negara yang terpilih adalah Pancasila. Sehingga format hukum Islam muncul perlahan tapi pasti. Pada masa kemerdekaan ini, hukum syariah mengalami dua masa, yaitu masa persuasi dan masa kekuasaan. Periode persuasi adalah periode penerimaan persuasi hukum syariah, yaitu seseorang harus percaya dan menerima sumbernya. Semua hasil persidangan yang ada di BPUPKI meyakinkan untuk Undang-Undang Dasar 1945, meskipun Undang-Undang Dasar tersebut tidak memuat 7 kata di dalam Piagam Jakarta. Menurut pasal 29 ayat 1 dan 2, hukum Islam berlaku untuk orang yang beragama Islam di Indonesia dan di masa tersebut terpakailah dengan syariat tersebut. Sehingga muncul yang kedua, di mana masa kekuasaan yang selama periode ini status hukum syariah masih belum jelas karena umat Islam sendiri masih merasa bahwa ada permainan politik dengan potensi yang sangat besar dalam hal yang dicita-citakan umat Islam. Jadi hukum Islam pada reformasi hingga saat ini sudah dijelaskan lahirnya ketetapan MPR nomor 3/MPR tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan, semakin membuka peluang lahirnya aturan undang-undang yang berlandaskan hukum Islam yang kita jelaskan tadi. Sehingga dengan demikian di era reformasi ini terbuka peluang yang luas bagi sistem hukum Islam untuk memperkaya khasanah tradisi hukum di Indonesia. Kita dapat melakukan langkah-langkah pembaruan dan bahkan pembentukan hukum baru yang bersumber dan berlandaskan sistem hukum Islam untuk kemudian dijadikan sebagai norma hukum positif yang berlaku dalam hukum nasional kita.